kami Tuhan. Biarlah pujian penyembahan yang kami sudah naikkan menyenangkan hati-Mu. Amin Tuhan, amin. Yes. Kami tidak sekadar menyanyikan lagu orang lain. Yes, Bapak. Haleluya. Tapi biarlah semua kata-kata yang keluar itu berasal dari hati kami yang terdalam. Ya Tuhan Yesus. Dan Tuhan yang bisa melihat hati kami bersuka karena kami. Amin. Di dalam nama Yesus kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. 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 Silakan. Bapak Ibu, penting sekali untuk engkau memiliki iman, percaya. Tetapi imanmu itu harus tanda tangan kontrak. Tidak mungkin orang bisa berjalan bersama tanpa mengikat janji. Tidak mungkin. Dan apa tujuan kita berjalan bersama? Apa visi untuk kita berjalan bersama? Kenapa engkau mengikut Tuhan? Kenapa engkau percaya kepada Yesus? Coba tanya kepada dirimu pada hari ini, apa yang membuat engkau percaya kepada Dia? Karena ternyata Bapak Ibu, banyak orang yang hidupnya menjadi seteru salib Kristus. Dia katakan dia percaya, tetapi dia tidak hidup dalam perjanjian dengan Yesus. Dalam kitab Yakobus, jarang saudara buka Yakobus ini. Yakobus 4 ayat yang keempat. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Dengan siapa engkau bersahabat? Kalau engkau bersahabat dengan dunia, maka itu akan menjadikan dirimu menjadi musuhnya Tuhan. Apakah engkau mau jadi musuh Tuhan? Di dalam Alkitab ini bicara mengenai perjalanan bersama-sama. Banyak sekali bicara tentang perjalanan bersama-sama. Pak Christian mengajak saya, ayo Pak kita pergi bersama-sama. Tetapi kalau dia mengajak saya dan akhirnya membuat saya terjerumus, jadi menjadi serupa dengan dia, kira-kira
Baik atau tidak baik? Tergantung menjadi serupa seperti apa. Kalau saya bergaul dengan dia, maka saya menjadi seorang pendoa. Saya semakin kuat berdoa. Saya bergaul dengan dia, saya menjadi orang yang semakin tertarik belajar firman Tuhan. Saya bergaul dengan dia, menjadi orang yang semakin rajin ke gereja, rajin bersekutu dengan orang-orang percaya. Maka saya sudah memilih hubungan yang baik. Amin. Karena penting sekali. Firman Tuhan katakan, siapa antikristus itu? Dia ada bersama kita, dia bersama-sama kita, tapi sesungguhnya dia tidak termasuk dari kita. Jadi kalau engkau berjalan dengan orang-orang seperti itu, nanti engkau juga akan terjerumus dan menjadi salah satu seperti mereka. Amin. Dengan siapa saya bergaul? Ini penting sekali Bapak Ibu, karena kita sedang hidup di zaman akhir. Penting sekali bagi kita. Kita melihat bagaimana kehidupan orang-orang dalam gereja mula-mula di dalam Kisah Rasul pasal 2. Orang-orang yang bergabung dengan mereka, mereka mulai bertekun di dalam doa, mereka bertekun di dalam pengajaran, mereka bertekun dalam memecahkan roti, mereka bertekun berkumpul bersama-sama. Jadi ketika penganiayaan datang kepada mereka, mereka tidak menjadi lemah. Tetapi sebelum kematian Yesus, apa yang terjadi? Mereka sering bermain sandiwara. Mereka ada di bait Allah bergabung dengan orang-orang Farisi. Sehingga ketika Petrus ditanya, apakah engkau salah satu dari murid Yesus? Dia katakan, enggak, aku enggak kenal. 3 kali dia menyangkal Yesus. Pada waktu itulah ayam berkokok. Dia yang di muka Yesus berkata, siapa yang mau bunuh kau? Dia harus berhadapan dengan aku. Tapi di dalam dunia nyata, ketika keadaan nyata terjadi, ternyata dia tidak siap. Dia bukan menjadi murid Yesus, tapi menjadi salah satu dari orang yang menjadi musuh Yesus. Begitu banyak orang yang berseru, Hosana, Hosana. Mereka melambaikan nyiur, daun palem, menaruh baju-baju mereka, mereka buka, taruh di jalan, supaya kaki Yesus tidak menginjak batu, tidak menginjak kotoran. Tapi kemudian orang-orang itu juga yang kemudian berkata, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Karena mereka berada di kumpulan yang salah. Bagaimana keadaan rohanimu pada hari ini? Apakah engkau semakin giat berdoa? Semakin rajin datang ibadah mujizat? Semakin rajin datang dalam ibadah minggu? Atau engkau mulai lebih banyak cari duit? Berikan waktu cari duit, dan akhirnya menjadikan mamon, duit menjadi Tuhanmu. Banyak orang salah bergaul.
Makanya firman Tuhan katakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Dan saya mau ingatkan kepada saudara yang ada di gereja ini, dengan siapa engkau bergaul. Kalau dulunya engkau bisa berdoa 1 jam, tapi dengan engkau bergaul dengan dia, kau lebih banyak ngerumpi, lebih banyak duduk di mana cerita yang gak perlu. Hati-hati. Kalau saya bergaul dengan Bang Donald ini membuat waktu doa saya semakin berkurang. Jangan-jangan dia antek setan untuk menarik saya menjadi salah satu antikristus. Halo, ini serius loh. Penting sekali untuk kita memahami ini. Penting sekali memahami ini Bapak Ibu. Karena kita lihat dunia sedang terbawa arus. Dan orang-orang percaya ikut dalam arus itu. Sehingga mereka hidup dalam kebohongan dan kemunafikan. Senin sampai Sabtu demi uang mereka siap mati, siap lakukan apapun juga. Pergi demon, pergi buat ini, buat itu. Tapi hari Minggu ke gereja, banyak sekali alasan. Dengan siapa engkau bergaul? Hati-hati. Para Adam, perhatikan hidupmu dengan Hawamu. Para Hawa, perhatikan Adammu. Adam terseret dalam dosa karena Hawa. Dan Hawa terseret dalam dosa karena Adam. Perhatikan hidupmu. Kita sedang hidup di zaman akhir. Aku percaya. Tapi bagaimana dengan perbuatan-perbuatanmu? Tuhan, aku percaya. Mana buktinya? Engkau berjalan bersama aku. Karena itulah artinya percaya. Abraham berkata, aku percaya. Tuhan bilang, korbankan anakmu. Dia bilang, siap Tuhan. Dia bawa anaknya. Dia bawa anaknya untuk dikorbankan. Apakah engkau bisa seperti Abraham? Siap korbankan segala sesuatu. Apakah engkau siap seperti Abraham? Ada banyak contoh-contoh di dalam Alkitab yang Tuhan puji orang-orang itu. Dan salah satunya adalah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab. Dia dikenal di dalam komunitasnya sebagai seorang pelacur. Tetapi seorang pelacur ini akhirnya menjadi berkat yang menyelamatkan Joshua dan Kaleb, yang menurunkan mereka dari tembok rumahnya dan menyelamatkan mereka ketika orang-orang datang untuk menangkap mereka. Perbuatan Rahab akhirnya menyelamatkan Rahab.
Karena ketika saatnya Israel merebut kota itu, Rahab dan seisi rumahnya diselamatkan. Sekarang ini kita melihat banyak orang dirinya menyebut orang percaya, tapi perbuatannya tidak menyerupai orang percaya. Tapi justru kita melihat orang-orang yang tidak percaya, tidak mengaku dengan mulutnya, tapi perbuatannya menunjukkan dia percaya kepada Tuhan. Bukan tidak mungkin satu hari orang-orang ini diselamatkan, Bapak Ibu. Karena kita diselamatkan oleh perbuatan, kata Yakobus tadi. Yakobus 2 ayat 24. Kita diselamatkan oleh perbuatan kita. Kau percaya Tuhan, iblis pun percaya. Dan dia gemetar. Tapi manusia tidak takut Tuhan. Bahkan gak takut berbuat salah dan berbuat dosa. Di dalam hadirat Tuhan, bagaimana sikapmu? Apakah engkau berada di dalam rumah Tuhan itu dengan perasaan takut dan gentar? Miliki takut dan gentar. Karena Tuhan itu penuh kekudusan. Hormati Dia. Jangan kau masuk di dalam hadirat Tuhan dengan menganggap Tuhan itu menjadi sama seperti dirimu. Yang merokok, yang buat ini dan buat itu. Hormati Tuhan itu, saudara. Orang Kristen banyak duduk di gereja. Waktu menyembah Tuhan, hadirat Tuhan, dia duduk dengan goyang santai. Halo, hati-hati, mungkin suatu hari engkaulah salah satu antikristus itu. Jangan perhatikan hidupmu untuk hanya dunia ini aja. Pikirkan, engkau percaya Tuhan untuk apa? Supaya engkau bisa ke surga. Karena engkau enggak akan mengalami reinkarnasi, lahir. Itu bohong. Itu enggak benar. Bahwa engkau akan jadi kodok, engkau akan jadi lembu, engkau akan menjadi ini dan menjadi itu tidak benar. Karena setelah engkau keluar dari dunia ini, engkau hanya pergi ke dua tempat, salah satunya surga atau neraka. Dan kalau engkau sampai di neraka, itu adalah tempat yang paling menakutkan dan menyeramkan, karena penuh dengan api yang membakar, menyala-nyala, tidak pernah habis-habisnya. Tapi tempat yang satu itu surga. Punyalah kerinduan untuk bisa berada di surga. Untuk itu, imanmu harus disertai dengan perbuatan. Amin. Kau percaya Tuhan. Kenapa engkau khawatir dengan hidupmu? Halo. Seolah-olah pas lagi jam ibadah engkau enggak kerja, enggak makan. Jam ibadah di mana kita mengikat janji bersama-sama untuk beribadah. Kau tidak bisa mengutamakan Tuhan. Hati-hati. Hati-hati, saudara. Ikat janji
dengan Tuhan.